Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu kembali dengan Ibu Diana, guru kimia. Kali ini Ibu akan mengajarkan materi struktur dan tata nama senyawa karbon. Ingat pesan Ibu, terapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Oke, kita mulai. Struktur dan tata nama senyawa karbon. Ini adalah materi meneruskan materi kelas 11 tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Ini SK-nya memahami senyawa organik dan reaksi benzena dan turunannya, juga makromolekul. Ini KD yang digunakan. Ini indikatornya mengidentifikasi gugus fungsi. Jadi Ibu akan mulai dengan poin 1 dan poin 2 saja pada pertemuan kali ini. Oke. Jadi senyawa turunan alkana adalah atom atau gugusan atom bagian dari senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa tersebut disebut gugus fungsi. Nah, contohnya di sini yang menjadi gugus fungsi adalah gugus OH-nya. Kalau di pelajaran kelas 11 belum ada gugus fungsi ini, hanya hidrokarbon, hanya karbon dan hidrogen saja. Ini gugus fungsinya, ini juga merupakan gugus fungsi. Oke, kita lihat ini adalah gugus fungsi, yaitu bagian senyawa yang menentukan sifat kimia senyawa. Bagian senyawa ini yang berubah jika bereaksi dengan senyawa lain. Jadi pada senyawa karbon biasanya reaksi-reaksi hanya berlangsung pada bagian gugus fungsi ini saja. Oke, berikutnya beberapa homolog senyawa turunan alkana. Ini ada beberapa. Gugus fungsi OH itu biasa disebut dengan gugus hidroksil. Struktur umumnya ROH. Mungkin kalian masih ingat, R ini adalah gugus alkil. Rumus umumnya, rumus molekul secara umum adalah CnH2n plus 2. Ini kedua senyawa antara alkil alkohol atau alkanol, nama IUPAC-nya. Ether, alkoksi alkana, itu nama IUPAC-nya. Gugus fungsi untuk ether atau alkoksi alkana seperti ini. Struktur umumnya ROR. Jadi berbeda di sini. Kalau alkohol ada OH, sedangkan ether H-nya digantikan oleh gugus alkil. Rumus molekulnya sama, CnH2n plus 2. Ini contohnya. Contoh senyawanya propanol. Nah, untuk penamaan memberi nama diturunkan dari nama alkana, materi kelas 11. Ingat, metana, etana, propana, butana, pentana, dan seterusnya. Jadi, untuk gugus alkanol tinggal mengubah akhiran ana dengan ol. Metanol, etanol, propanol, butanol, dan seterusnya. Oke, itu untuk penamaan nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian gugus fungsi yang ketiga adalah aldehid, ini nama trivial, sedangkan nama IUPAC-nya adalah alkanal. Jadi nanti untuk penamaan diakhiri dengan al, mengganti akhiran ana dengan al. Gugus fungsinya adalah gugus karbonil. C berikatan rangkap dengan O, struktur secara umum. R alkil mengikat alkil dan di ujungnya ada COH. Sedangkan keton, ini gugus fungsi yang berikutnya yang keempat, sama dia punya gugus karbonil juga, struktur secara umumnya, ganti H-nya dengan R. Itu untuk alkanon atau gugus keton untuk nama trivial. Rumus umumnya sama, dua-duanya CnH2nO. Contohnya, ini ada 3 atom karbon. Ya, gugus fungsi selalu di ujung, namanya propanal. Sedangkan untuk alkanon, gugus fungsi tidak pernah di ujung, tidak pernah di karbon ujung. Jadi minimal di karbon kedua. Ini contohnya. Jadi tidak ada misalnya 1 butanon, itu enggak ada. Ya, gugus fungsi mulai di karbon kedua minimal. Ini butanon. Apa perbedaan dan kesamaan antara kedua rumus dan rumus strukturnya? Keduanya adalah merupakan isomer fungsi. Ini disebut isomer fungsi. Punya rumus molekul sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Oke, berikutnya.
Beberapa homolog senyawa turunan alkana yang lain adalah yang kelima, asam karboksilat, itu nama trivial, sedangkan nama IUPAC-nya adalah asam alkanoat. Disebut asam karena memang bersifat asam. Gugus fungsinya adalah COOH. O-nya ikatan rangkap, yang satunya lagi berikatan dengan H. Ini disebut gugus fungsi karboksil. Struktur secara umumnya, satu tangan ini boleh mengikat R, boleh juga H, ya. Ini R, C, O, OH. Jadi kalau hanya terdiri satu atom karbon, R-nya digantikan oleh H. Boleh juga oleh alkil. Rumus umumnya adalah CnH2nO2. Ya, jadi menghafalkannya gampang. Triknya selalu ada CnH2n, hanya jumlah O-nya saja yang berbeda. Kemudian contoh senyawanya adalah seperti ini. Ini terdiri dari 3 atom karbon, di ujungnya gugus fungsi COOH, maka dia diberi nama turunan dari alkana 3 karbon. Alkana 3 karbon namanya propana, maka ini dia bernama asam propanoat. Itu nama IUPAC. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah alkil alkanoat. Alkil alkanoat gugus fungsinya sama karboksil mengganti H pada asam karboksilat dengan R. Karena alkil alkanoat adalah turunan dari asam karboksilat. Ya. Struktur umumnya adalah RCOOR, ini sama prinsipnya seperti asam karboksilat. R yang sebelah sini ini bisa digantikan oleh H untuk struktur yang paling kecil dengan 1 karbon. Kemudian R-nya ini yang terikat pada O tidak boleh digantikan oleh H. Karena kalau digantikan dengan H berarti dia akan menjadi asam karboksilat. Jadi ini harus gugus alkil, ya, harus karbon. Tuh, jadi bisa metil, bisa etil dan seterusnya. Rumus umumnya CnH2nO2, ini punya rumus molekul sama tetapi struktur berbeda. Ini pun namanya isomer. Isomer fungsi, ya, isomer gugus fungsi. Punya rumus molekul sama dengan gugus fungsi yang berbeda. Ini contoh senyawanya, metil propanoat. Ini gugus metilnya dan ini adalah propanoatnya. 3 atom karbon, turunan dari asam propanoat. Oke, itu adalah beberapa homolog senyawa turunan alkana, semuanya ada 6. Kemudian bagaimana kita memberi nama senyawa alkanol atau nama trivialnya alkil alkohol. Yang pertama, alkohol monovalen. Alkohol monovalen berarti di dalam strukturnya ada 1 buah OH, ada 1 buah gugus fungsi OH. Caranya yang pertama adalah tentukan rantai utama. Menentukan rantai utama hampir mirip seperti menentukan rantai utama pada alkana. Hanya berbeda di sini, dalam menentukan rantai utama dipilih rantai yang terpanjang yang mengandung gugus fungsi, yang mengandung OH berarti. Jadi selain rantainya panjang, jumlah karbonnya banyak, juga harus mengandung gugus fungsi OH. Kemudian untuk penomoran, kalau pada alkana penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, untuk alkanol karena dia mengandung gugus fungsi, berarti penomoran mulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus fungsi, yaitu gugus OH. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tulis nama alkana dengan akhiran ol. Jadi kalau karbonnya 4, kita kasih nama butanol. Kalau 5, pentanol, dan seterusnya. Kemudian letak OH dinyatakan dengan bilangan yang ditulis di depan nama alkanol. Jadi posisi OH harus diberi nomor. Kemudian ini adalah contohnya. Ibu punya 3 buah atom karbon yang mengikat gugus OH. Ibu memberi nomor mulai dari ujung sebelah kanan. Karena karbon inilah yang paling dekat dengan posisi OH. Jadi rantai utamanya 3 buah karbon, ya, dengan letak gugus fungsinya
ada di karbon nomor 1. Sehingga kita memberi nama 1-propanol. 1 ini menunjukkan posisi gugus fungsi atau posisi OH. Ya, jadi R adalah nama turunan alkananya diakhiri dengan akhiran ol. Metanol, etanol, propanol, dan seterusnya. Oke, contoh yang berikutnya. Kita punya senyawa seperti ini. Ya. Yang pertama kalian lakukan tadi apa? Menentukan rantai utama. Rantai dengan jumlah atom karbon terbanyak atau terpanjang yang mengandung gugus OH. OH-nya harus ke bawah. Jadi, kita bisa memilih rantai utamanya ini 4 buah karbon atau boleh belok juga sama 4 buah karbon. Ya. Jadi, yang tidak tadi kita tentukan rantai utamanya ini berarti CH3 itu termasuk sebagai cabang. Nah, Ibu memberi nomor mulai dari ujung yang paling kanan, yang paling dekat dengan posisi OH, bukan yang paling dekat dengan posisi cabang. Kalau pada alkana kan mulai dari kiri ya, yang paling dekat dengan cabang. Tidak demikian dengan alkanol. Jadi penomoran mulai dari ujung yang paling dekat dengan gugus OH. Jadi ini karbon ke-1. Sehingga kita memberi nama 3-metil. Ini metil terikat pada karbon ketiga, 3 metil, kemudian 1 butanol. 1 ini menunjukkan posisi OH terikat pada rantai karbonnya. Cukup jelas? Berikutnya, kita lanjutkan. Ini adalah contoh yang kedua. Jadi ini rantai utamanya 4 buah karbon. Cabangnya adalah metil. Nah, ini posisi cabang dari kiri di karbon kedua, dari kanan OH-nya yang karbon kedua. Jadi penomoran mulai dari ujung sebelah kanan. Sehingga namanya 3-metil, metil terikat di karbon ketiga, OH terikat di karbon kedua. 3-metil 2-butanol. Contoh berikutnya, bagaimana kalau terikat pada karbon yang sama? Ini pun nggak masalah. Sama aja 2-metil 2-butanol. Metil terikat di karbon kedua, OH juga terikat pada karbon kedua. Oke, berikutnya. Nih, ini berbeda dengan senyawa yang sebelumnya. Di sini gugus fungsinya ada 2, OH-nya ada 2. Bagaimana kita memberi nama? Maka penamaannya ini adalah cabangnya, kemudian cabangnya namanya metil, diberi nomor mulai dari ujung kanan, ada 4 karbon pada rantai utama dengan 2 buah OH. Berbeda di akhirannya. Jadi tidak menjadi butanol, tapi butanadiol. Karena olnya ada 2. Gugus OH-nya ada 2. Sehingga olnya diberi awalan di yang menunjukkan 2. Ya. 3-metil, metil adalah cabang terikat pada karbon ketiga, kemudian posisi OH-nya terikat pada karbon ke-1 dan karbon ke-2, sehingga 3-metil 1,2 butanadiol. Gitu. Berikutnya, ini OH-nya ada 3. Ya, OH-nya ada 3 berarti akhirannya triol. OH-nya terikat pada karbon keberapa saja? Ke-1, ke-2, ke-3. Ke-1, ke-2, ke-3 boleh dari bawah juga sama saja. Nah, ini gliserol, ini adalah nama trivial, nama umum. Yang ini 1,2 etanadiol karena OH-nya ada 2 atau nama trivialnya adalah glikol. Kemudian bagaimana kita memberi nama senyawa alkoksi alkana atau nama trivialnya adalah eter. Ini contohnya. Oke. Ini ada 2 gugus alkil yang terikat pada gugus fungsi O. Maka rantai yang jumlah karbonnya lebih panjang, dia akan berfungsi sebagai alkana, sedangkan rantai yang pendek menjadi alkoksi. Perlakukan alkoksi seperti cabang. Ya. Jadi rantai yang lebih panjang sebagai alkana, pendek sebagai alkoksi.
Rantai panjang dengan 3 buah karbon bernama propana. Sedangkan alkoksinya 2 karbon, jadi bernama etoksi. Jadi etana menjadi etoksi. Oke, sehingga senyawa ini memiliki nama etoksi propana. Atau boleh juga menggunakan nama trivial. Pakai nama trivial, diurutkan sesuai urutan alfabet. Jadi etil dulu, ini etil. Yang ini propil. Etil, propil, akhiri dengan eter. Nah, yang ini bagaimana? Ini alkananya, rantai yang terpanjang bernama butana. Ini rantai yang pendek namanya etoksi. Nah, etoksinya ini terikat pada karbon ke-2. Jadi ini alkananya harus diberi nomor. Jadi penomoran mulai dari ujung yang paling dekat dengan posisi O. Jadi ini karbon ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Jadi senyawa ini punya nama 2-etoksi butana. Etoksinya terikat pada karbon ke-2. Atau boleh juga menggunakan nama trivial. Kalau menggunakan nama trivial, alkil yang berikatan dengan gugus fungsi pada butana ini adalah karbon sekunder. Sehingga namanya sekunder butil. Yang ini 2 karbon namanya etil. Jadi etil sekunder butil eter. Nah, ini cara-cara penamaan untuk alkil. Ini jumlah karbonnya 3. Kalau rantainya lurus kemudian tangan radikalnya di ujung, ini bernama propil. Kita memberi nama ini isopropil jika tangan radikalnya yang akan menempel pada rantai utama bukan di karbon ujung melainkan di karbon tengah. Jadi diberi nama isopropil. Ini untuk jumlah karbon 4, jika tangan yang tidak berikatannya ada di ujung, maka dia akan bernama butil. Isobutil jika strukturnya dirubah menjadi bercabang, tetap 4 buah karbon, tetapi dia bercabang di sini. Nah, ini isobutir. Jadi iso itu singkatan dari isomer, isomer dari butil. Karena jumlah karbon dan hidrogennya sama. Kemudian yang ini, tangan yang akan berikatan dengan rantai utamanya adalah karbon sekunder, sehingga namanya sekunder butil. Sedangkan yang ini adalah tersier butil karena ini adalah karbon tersier yang akan terikat pada rantai utama. Untuk 5 buah karbon biasanya ini diberi nama amil C5H11. Berikutnya tata nama untuk aldehid atau alkanal. Sebutkan nama rantai karbonnya sesuai dengan nama alkana. Metana menjadi metanal. Kemudian etana menjadi etanal, propana menjadi propanal dan seterusnya. Ini karbon 1 metanal atau biasa juga disebut dengan formaldehid. Ini nama trivial. Ini 2 karbon namanya etana atau asetaldehid nama trivialnya. 3 buah karbon namanya propanal atau propanaldehid. Ini ada berapa ada 5 karbon. Ada 5 karbon dengan bercabang. Jadi penomoran mulai dari karbon sini ya. Ini karbon 1, 2, 3, 4. Ada cabang metil. Metilnya terikat di karbon ketiga. 3 metil butanal. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya tata nama untuk alkanon atau keton. Ini propanon karena 3 karbon, gugus fungsi tidak pernah di ujung ya untuk alkanon. Ini propanon, sedangkan ini 2 pentanon karena jumlah karbonnya sebanyak 5, gugus fungsinya pada karbon ke-2. Ini 2 butanon karena gugus fungsi terletak pada karbon ke-2 dengan rantai utama sebanyak 4 buah karbon. Ini menjadi bercabang, rantai utamanya 4 karbon, ada metil terikat pada karbon ke-3, 3 metil, 2 butanon. Oke.
Oke, berikutnya asam alkanoat. Asam alkanoat atau nama trivialnya adalah asam karboksilat. Gugus fungsinya selalu ada di ujung. Gugus fungsinya adalah COOH. Ini bersifat asam, ini adalah H penunjuk asamnya. H yang memberikan sifat asam. Ini alkanoat, R adalah alkil. Ini adalah asam alkanoat dengan struktur paling sederhana, namanya asam metanoat atau asam formiat untuk nama trivial. 2 karbon asam etanoat atau nama trivialnya asam asetat dan lebih terkenal dengan nama asam cuka. Ini jika dia bercabang, tetap bersifat asam karena ada COH sehingga diawali dengan kata asam. Kemudian metilnya terikat pada karbon kedua, jadi asam 2 metil propanoat rantai utamanya. Gugus fungsi yang terakhir adalah alkil alkanoat atau nama trivialnya ester. Ini adalah gugus alkil yang terikat pada O, ini adalah alkilnya, sedangkan RCOO-nya dia bernama alkanoat. Nah, alkanoatnya ini rantai utama, alkilnya sebagai cabang. Nah, ini metil, ini metanoatnya. Jadi metil metanoat atau nama trivialnya metil formiat. Ini metil, ini jumlah karbonnya berapa? 2. Jadi etanoat. Metil etanoat atau metil asetat. Ini turunan dari asam asetat. Nah, yang ini etil. 2 karbon boleh disingkat jadi C2H5 etil. 2 metil yang ini cabang pada rantai utama. Ini karbon ke-1, karbon ke-2. 2 metil propanoat. Gitu. Tuh metil. Nah, silakan. Ini adalah latihan soal untuk kalian pelajari, untuk kalian kerjakan setelah untuk latihan kalian mengerjakan atau berlatih memberi nama senyawa-senyawa karbon seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke. Berikutnya, nah ini tulis juga rumus struktur. Rumus struktur itu seperti yang tadi pakai karbon-karbon. Ini dari nama kalian ditugaskan untuk menuliskan rumus strukturnya. Oke, jadi ini kebalikannya. Oke, terima kasih. Sekian mungkin penyampaian materi untuk kali ini. Tetap semangat. Dan jika masih belum paham juga materi ini, kalian bisa ulang video ini. Bisa ulang-ulang pembelajaran ini sampai kalian benar-benar paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meraih cita-cita.